selanjutnya adalah mengenai akord itu sendiri atau biasa disebut chord. Baik. Definisi akord itu adalah susunan 3 nada atau lebih yang membentuk harmoni. Syarat terbentuknya akord adalah yang pertama harus terdiri atas 3 nada atau lebih. Dan syarat yang kedua adalah memenuhi syarat interval atau jarak nada. Ini adalah bentuk akord sebagaimana definisinya tadi, ya, harus terdiri dari minimal 3 not. Ya, kita sebut saja ada X, not pertama, ada Y, not kedua, dan Z, not yang ketiga. Antara X dengan Y ada interval yang kita sebut dengan A. Dan antara Y dengan Z itu ada interval yang kita sebut saja dengan B. Akord secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah akord mayor, lambangnya M besar, dan yang kedua adalah akord minor, yang lambangnya M kecil. Untuk akord mayor, ada rumus interval antara X ke Y dan Y ke Z-nya. Ya, untuk akord mayor, intervalnya dari X ini ke Y itu jaraknya adalah 2. Maksudnya 2 di sini adalah 2 nada. Ya, maksud 2 nada ini adalah 2 hitungan nada. Ya, dan sementara itu untuk interval Y ke Z itu adalah 1,5 nada. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan lihat contoh-contoh berikutnya. Dan untuk rumus akord minor, ya, X ke Y-nya adalah 1,5, sementara Y ke Z-nya adalah 2. Kita akan lihat nanti penerapannya. Selanjutnya, dalam menentukan akord, ada hal-hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah interval not yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Yang quotes-nya demikian, jarak antara not yang satu ke not yang ada di sebelahnya adalah setengah, baik naik ataupun turun. Dan yang kedua, dalam penghitungan interval yang perlu kita pahami, ya, jarak dari C ke cis adalah setengah. Maka jarak dari not C ke D adalah 1. Ya, C ke cis setengah, kemudian cis ke D setengah, otomatis dari C ke D adalah 1. Tinggal dijumlahkan saja. Yang ketiga adalah kita perlu mengingat rumus interval untuk akord mayor dan minor. Untuk akord mayor, A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1,5. Sementara untuk akord minor, A-nya adalah 1,5 dan B-nya adalah 2. Yang berikutnya, yang terakhir yang perlu kita pahami adalah apakah X, Y, dan Z. X adalah nada pertama atau nada penentu. Seperti apa? Nanti kita akan lihat di contoh. Demikian, Y adalah nada penentu jenis baik mayor atau minor. Sementara Z adalah nada pengikut. Baik, ini adalah contoh soalnya. Tentukan not-not pembentuk akord C mayor. Jawabannya, yang pertama, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, X-nya langsung adalah not C. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya kita tinggal hitung interval sebanyak 2. Kita bisa lihat di sini, dari C ke cis itu jaraknya setengah. Dari C ke D itu jaraknya 1. Dari C ke dis itu jaraknya 1,5. Dan dari C ke E itu jaraknya adalah 2. Jadi Y-nya adalah not E. Kita ulang sedikit, kita mundur sedikit. Ya, ini dia. Ya, tadi X-nya sudah ketemu, C. Selanjutnya kita hitung 2. Dari C ke cis atau ke des, setengah. Dari C ke D, 1. Dari C ke dis atau ke S, 1,5. Dan dari C ke E, itu adalah 2. Demikian. Jadi, Y-nya adalah E. Kita lanjut. Bagaimana dengan Z-nya? Kita hitung interval dari not Y. Sekali lagi, hitung intervalnya dari not Y sebanyak 1,5. Tadi kita sudah ketahui bahwa not Y-nya adalah E atau nada E. Selanjutnya, kita hitung dari E ke F adalah setengah. Dari E ke Fis adalah 1. Dan dari E ke G adalah 1,5. Jadi not Z-nya adalah not G. Nah, sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir, kita lihat di sini. Ya. Tadi not Y-nya adalah E. Dari E ke F
setengah. Dari E ke Fis itu 1. Dan dari E ke G adalah 1,5. Itu sudah sesuai dengan ketentuan rumus untuk akord mayor. Kita kembali ke sini. Ya. Akhirnya kesimpulannya kita bisa temukan bahwa nada penyusun akord C mayor adalah nada C, X-nya, E, Y-nya, dan G, Z-nya. Kita lihat untuk contoh yang kedua, yaitu contoh soal minor. Tentukan not-not pembentuk akord C minor. Jawabannya langsung X-nya adalah not C. Kemudian Y-nya bagaimana? Hitung interval sebanyak 1,5. Dari C ke Cis adalah setengah. Dari C ke D itu sama dengan 1. Dari C ke Dis sama dengan 1,5. Nah, sebelum sampai kepada kesimpulan, mari kita lihat lagi. Mundur ke belakang. Baik. C, X-nya tadi ya. Dari C ke Cis, setengah. Dari C ke D, 1. Dan dari C ke Dis atau S, itu 1,5. Dari sana kita kemudian bisa menarik kesimpulan bahwa Y-nya untuk akord C minor adalah nada Dis atau S. Baiklah, kita lihat. Ini dia, ya. Jadi Y-nya adalah not Dis atau S. Bagaimana dengan Z-nya? Mari kita lihat. Hitung interval dari not Y sebanyak 2. Kita bisa lihat. Dari Dis ke E atau S ke E itu setengah nada. Dari Dis atau S ke F adalah 1. Dari Dis atau S ke Fis adalah 1,5. Dan dari Dis atau S ke G itu adalah 2. Jadi not Z-nya adalah not G. Kita kembali lagi lihat, mundur. Ya, ini dia. Tadi kita sudah menemukan, ya, ini dia. Dis atau S, ya. Setengah nada itu dia ke E. 1 nada dia ke F. 1,5 nada dia ke Fis atau ke Ges. Dan 2 nada dia ke G. Jadi kesimpulannya, Z-nya dalam akord C minor adalah nada G. Nah, dengan demikian kesimpulan akhirnya adalah nada penyusun akord C minor adalah nada C, Dis, dan G. Atau C, S, G. X-nya C, Y-nya Dis atau S, dan Z-nya G, ya, sama-sama. Baik, demikian bagaimana menemukan atau menentukan akord